Hey everyone, welcome back to Plays in my channel. How are you today, Lur? I hope you always healthy. Oke, kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekaman film yang berjudul Firehouse Dog rilisan tahun 2007. Film yang disutradari Todd Holland ini bercerita tentang seekor anjing yang menjadi penyelamat. Kepo seperti apa filmnya? Oke Lur, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Film dibuka dengan seekor anjing bernama Rex sedang dirayu oleh pemiliknya untuk kembali melakukan syutingnya. By the way, Rex adalah anjing yang berprofesi sebagai aktor. Hidupnya tak jauh dari kata glamour, dimanjakan, dan intinya kayak sultan lah pokoknya. Namun sayang, ketika dia sedang melakukan aksi skydiving di syutingnya, pesawatnya tak berfungsi dengan benar dan dirinya jatuh tepat di truk yang sedang mengangkut tomat. Ternyata pemiliknya pun berpikir bahwa Rex tak selamat dan mati. Terlebih saat dirinya melihat rambut anjing di suatu ladang, itu menambah rasa sedihnya karena berpikir itu adalah bulu Rex. Sementara Rex terbawa oleh truk itu sampai jauh. Di tempat lain terlihat seorang anak kecil bernama Shane sedang duduk santuy di halaman sekolah bersama teman-temannya. Namun ketika kelas mereka akan dimulai, dirinya malah lebih memilih untuk membolos daripada ikut pelajaran. Shane lalu pergi menggunakan skateboardnya. Di jalan, dia bertemu dengan Lionel dan Terence atau teman kerja bapak Shane yang sedang bertugas. Just for info nih ya, pekerjaan ayah Shane adalah seorang pemadam kebakaran, sedangkan ibu Shane sudah lama meninggal. Shane juga belum lama ini baru kehilangan pamannya, karena Mike atau si paman yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran juga tak dapat menyelamatkan diri saat bertugas. Sampai sini paham Lur? Oke lanjut, dan setelah Shane pergi, dua orang dewasa itu pun langsung menelpon Faye atau ayah Shane untuk melaporkan bahwa anaknya itu bolos sekolah. Ayahnya pun kemudian menyuruh temannya untuk membawa Shane ke kantor mereka yang bernama Dog Page. Oke, balik lagi ke Rex. Dia yang sekarang berada di tempat yang cukup kumuh pun terlihat sedang dikejar-kejar oleh petugas pengendali hewan. Awalnya dia terkepung dan hampir tertangkap. Tapi karena Rex cerdik, dia pun dengan mudahnya melompat ke gerbang besi dan berlari kencang. Namun larinya dia yang tak hati-hati membuatnya menabrak seorang anak kecil yang ternyata itu adalah Shane. Setelah Shane dibawa oleh dua teman ayahnya, Rex pun kembali berlari untuk mencari tempat bersembunyi. Kini dia yang bersembunyi di dalam gedung yang tak terpakai pun terlihat sedang membayangkan betapa famousnya dia dahulu. Namun di ruangan lain, nampak seseorang sedang menyalakan api dan berniat akan membakar tempat ini. Orang misterius itu menggunakan jam tangan berlapis bungkus rokok untuk membakar gedung ini. Tak butuh waktu lama, kini gedung itu pun hampir 40% terlahap oleh api. Tak lama, Faye bersama petugas pemadam kebakaran lainnya pun datang. Terlihat Shane juga menemani ayahnya bertugas, tapi hanya di dalam mobil. Namun belum juga ayahnya melakukan misi penyelamatan, Shane berteriak karena melihat seekor anjing di atas gedung dan yang tak lain itu adalah Rex. Berkat cekatannya para petugas, kini Rex pun dapat selamat dari bara api. Setelah selesai memadamkan api di sana, VCS pun kembali ke kantor dan membawa Rex. Di dalam terlihat Shane yang belum move on dengan pamannya pun terlihat sedang memandangi potret pamannya bersama anjingnya. Tak lama Rex pun membuat kekacauan di sana. Hingga akhirnya Faye membawa Rex pulang dan menyuruh Shane untuk menjaganya. Di rumah, Rex kemudian dimandikan oleh Shane karena bulu dia bau tomat busuk. Iuh. Setelah itu, Shane kemudian memotret Rex untuk dibuatkan poster penemuan anjing. Dan malamnya, Shane terpaksa tidur di bawah karena Rex menguasai ranjang tidurnya.
Paginya Shane ke tempat kerja ayahnya bersama Rex. Terlihat di sana Faye sedang mencari informasi mengenai sebab terbakarnya gedung kemarin. Dan Rex yang melihat dirinya ada di siaran televisi pun juga tiba-tiba menggonggong sedih karena Trey atau tuanya telah menganggap dia benar-benar sudah mati. Lanjut, Shane kemudian mengajak Rex pergi dan mulai memasang poster Rex agar cepat ditemukan oleh pemiliknya. Di sana, Shane cukup dibuat takjub oleh Rex karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Rex bisa mengendalikan skateboard dengan cukup pintar. Dan mulai sejak itu, Shane pun menjadi tertarik kepada Rex. Di lain tempat, orang misterius yang kemarin membakar gedung itu pun terlihat sedang menyetok barang yang sama seperti kemarin untuk membakar tempat-tempat lainnya. Anjir, Riku sopo sih bayani kepo yakin asem. Dan scene berpindah, terlihat sekumpulan para pemadam kebakaran sedang mengikuti lomba kecepatan maskot anjingnya. Terlihat Sparky atau anjing milik Jesse berhasil memenangkan pertandingan itu karena dia hanya perlu waktu 44 detik untuk menyelesaikan misi. Oh ya, Faye bersama pasukan lainnya pun juga ada di sana. Namun mereka tak bisa mengikuti lomba itu karena di kantor mereka belum menemukan maskot untuk menggantikan anjing milik Meg. Awalnya mereka yang berpikir Sparky akan menang pun memutuskan untuk pulang. Namun ketika mendengar ada penantang baru dan namanya adalah Shane Rex, VCS pun tak jadi pulang dan memilih untuk mensupport timnya itu. Awalnya Rex melakukan misi itu dengan sangat cepat, bahkan melebihi Sparky. Akan tetapi saat dia akan melewati ring dan sampai di garis finish, Rex yang melihat Sparky tiba-tiba teringat dengan mantannya yang ternyata telah mengkhianatinya dengan anjing lain. Akhirnya dia pun kehabisan waktu dan tak berhasil memenangkan perlombaan ini. Malamnya, Shane yang sedang duduk bersama ayahnya meminta izin untuk mengadopsi Rex jika dia tak diambil oleh pemiliknya. Dan di malam itu pun Shane dan Rex kembali tidur bersama. Akan tetapi di hari itu Rex sudah mau berbagi ranjang dengan Shane. Paginya seperti biasa, Shane ke tempat kerja ayahnya bersama Rex. Namun tak lama terdengar sirine berbunyi. Dan tanpa basa-basi, VCS pun langsung bergegas ke TKP. Anyway, Shane dan Rex sebelumnya telah dilarang Faye untuk ikut. Namun karena tiba-tiba Rex lari mengejar lajunya mobil, Shane pun dengan terpaksa mengejar anjingnya. Setelah tiba di tempat, Faye mendapat laporan bahwa Jesse terperangkap di gedung itu. Semua orang di sana tak berani untuk masuk ke dalam gedung mengingat bangunan yang bisa tiba-tiba saja roboh karena bom. Akhirnya Faye pun meyakinkan diri untuk masuk ke dalam gedung itu dan menyelamatkan Jesse. Tentu Shane pun yang melihat ayahnya di dalam cukup panik. Sementara Rex terus menggonggong karena ingin membantu ayah Shane. Hingga akhirnya Shane yang percaya Rex mungkin bisa membantu pun kemudian melepaskan tali Rex. Rex kini berlari sekencang mungkin menyusul Faye. Di dalam, Faye yang melihat Rex malah mengusirnya dan menganggap datangnya Rex tak memiliki faedah. Namun ternyata salah lur. Rex yang memiliki indera penciuman berkali-kali lipat lebih tajam dari manusia pun berhasil menemukan Jesse yang tertimbun oleh reruntuhan bangunan. Dan malam itu berkat bantuan dari Rex, kini Faye pun berhasil menyelamatkan Jesse. Tak lama setelah petugas mengevakuasi Jesse, Faye didatangi sekelompok wartawan yang menanyakan anjing penyelamat tadi. Dan tanpa ragu, Faye pun menjawab bahwa itu adalah Dewey atau maskot baru di kantor Dogpatch. Wartawan di sana lalu mengabadikan Faye, Shane, dan maskot baru mereka. Kini Rex kembali muncul di berita dengan nama baru yaitu Dewey. Sementara di tempat yang jauh, terlihat Trey atau pemilik Rex sebelumnya sedang menggelar upacara kematian anjing kesayangannya itu. Terlihat beberapa wartawan juga meliput proses acaranya. Setelah Trey memberikan pesan terakhir untuk Rex, tiba-tiba ternyata syuting hari itu pun selesai. Akan tetapi tangisan Trey bukanlah tangisan fake. Dirinya sendiri masih benar-benar sedih karena kehilangan anjingnya. Balik lagi ke Shane CS, kini Rex telah menjadi anjing pemadam kebakaran yang hebat dan sigap.
Dia juga kini mulai berteman dengan Sparky dan kelihatannya Rex dan anjing betina itu juga saling menyukai. Jan, udah move on ya Rex. Kini karena hasil kerja keras Wei, dia kemudian diangkat menjadi kapten di kantornya untuk menggantikan Mike. Di ruangan baru ayahnya, Shen yang datang karena ingin menunjukkan hasil ujian kepada ayahnya pun merasa penasaran ketika melihat beberapa modul tentang penyelidikan sebab terbakarnya beberapa gedung di kotanya. Dia lalu membawa salah satu modul itu ke rumah. Malamnya saat Rex tertidur, Shen menggali informasi dari modul itu. Tak lama ayahnya datang. Ayahnya kemudian berkata Shen tidak harus melakukan ini. Nih, soalnya nih ya, Shen itu cukup curiga bahwa orang yang membakar beberapa gedung itu juga adalah orang yang mengakibatkan pamannya meninggal. Lanjut, di lain hari terlihat Faye bersama pasukannya sedang diundang di salah satu pesta. Di sana Shen diberi kesempatan untuk menunjukkan kemahiran anjing kesayangannya itu. Shen lalu meminjam jam tangan milik Shake kemudian dibantu ayahnya untuk menyembunyikan benda itu di rerumputan. Akan tetapi saat Rex sedang mencari jam itu, tiba-tiba dia yang memiliki indera penciuman 10.000 kali lebih tajam dari manusia pun mencium bau tuan lamanya. Ya, Trey ada di sana. Di sana Trey begitu senang karena mendapati kenyataan bahwa anjingnya itu belum meninggal. Tapi perasaan Shen berbanding balik dengan apa yang Trey rasakan. Jujur, dia sangat tak rela jika harus melepaskan Rex kepada pemilik aslinya. Shen kemudian dengan berat hati membiarkan Rex pergi. Terlihat Rex juga sebelum masuk ke dalam mobil Trey, dia terus menatap Shen dengan muka sedihnya. Belum lama mobil itu pergi, VCS kembali mendapat panggilan. Dan Shen yang memilih untuk tak ikut pun kembali masuk ke gedung pesta dan mengambil jam yang ayahnya sembunyikan tadi. Namun saat dia sedang memegang jam tangan itu, Shen tiba-tiba teringat dengan foto jam yang ada di modul ayahnya. Rupanya jam ini sama persis dengan apa yang dia lihat di gambar. Ya enggak? Ya kan sama? Dan Shen yang menjadi curiga kepada Shake pun memilih untuk menyelidikinya. Dan yaps, ternyata benar. Dia adalah kambing hitam dari semua ini. Anjir, bangsat, tai. Kali ini ternyata dia memang sengaja membakar gedung-gedung yang berdekatan itu karena dirinya akan mendirikan stadion sepak bola. Mengetahui itu, Shen lalu segera pergi untuk memberi info tersebut kepada ayahnya. Scene berpindah di Hotel New, terlihat Rex sedang diberi kejutan oleh tuanya, yaitu dengan datangnya teman-teman lama Rex. Namun saat Rex akan mendekati temannya itu, tiba-tiba dia mendengar sirene pemadam kebakaran. Seketika Rex pun teringat dengan Faye. Di sana Rex ragu ketika harus memilih teman lamanya itu atau ikut membantu VCS. Dan setelah dipertimbangkan, akhirnya Rex pun memilih untuk keluar dari hotel dan menyusul VCS. Seluruh tim Faye pun sangat senang atas datangnya Rex kembali. Di sana Rex membantu VCS untuk memadamkan api yang cukup besar. Namun ternyata terbakarnya gedung itu hanyalah pancingan dari Shake agar VCS pergi ke sana dan meninggalkan kantor mereka. Sebenarnya tujuan utama Shake adalah membakar kantor Faye. Karena dari lahan yang akan dibuat stadion oleh Shake, hanya kantor Faye lah yang menyempil di tengah. Setelah Shen menutup teleponnya dengan JJ dan mengetahui bahwa tempat ini atau gedung ayahnya akan dibakar pun, dia langsung turun ke lantai bawah. Di bawah, Shen melihat Shake dan dia langsung menyemprotkan gas kepada si pelaku. Awalnya dua orang itu saling beradu mulut. Namun tak lama api di sana menyembur karena gas dan membuat Shen dan si pelaku terjatuh. Terpental ding. Di tempat lain, Rex yang mendengar suara ledakan itu pun langsung menggonggong seolah memberitahu kepada ayah Shen bahwa kantor mereka tak aman. Tak lama, JJ juga menelpon ayah Shen dan memberitahu apa yang terjadi di kantor Dog Page.
Tanpa pikir panjang, VCS pun kini mulai OTW banter untuk ke markas. Sementara di kantor, Shane terlihat sudah tak sadarkan diri karena banyaknya asap di sana. Dan saat Shake akan pergi meninggalkan Shane, tiba-tiba dia dihadang oleh Rex yang siap akan menerkamnya. Ya, ternyata Rex sangat khawatir hingga dia lari sangat kencang untuk menyelamatkan Shane. Namun pandangan Rex seketika teralih saat dirinya melihat Shane pingsan. Dia kemudian mencari cara untuk menghampiri Shane. Setelah berhasil bertemu dan membangunkan Shane, kini mereka pun bersama-sama mencari cara untuk keluar dari gedung itu. Tak lama tibalah VCS di depan. Si ayah yang melihat gedung itu sudah penuh dengan api pun terlihat sangat panik mengetahui anaknya ada di dalam sana. Karena mendengar suara Rex yang terus menggonggong di dalam pun, Faye semakin yakin bahwa Shane benar-benar ada di dalam. Kemudian dia bersama timnya lalu berusaha merobohkan pintu yang terkunci. Namun yang keluar dari gedung itu ternyata Markutet atau biang kerok dari semua ini. Gemes nemen aku. Zeke berkata dirinya sama sekali tak melihat Shane, dan Faye yang tak percaya pun memilih untuk menerobos ke dalam. Dan Faye pun berhasil menemukan Shane yang terkunci di suatu ruangan. Di sana anak dan bapak itu saling bekerja sama agar mereka bisa keluar dari gedung dan finally mereka pun berhasil. Di luar dengan rasa sesak nafas di dadanya, Shane berkata kepada ayahnya bahwa Shake lah biang dari semua ini. Si ayah yang mendengar pun emosinya menaik mengingat berarti yang membunuh adiknya adalah Shake juga. Terlihat beberapa hari kemudian Shake kini telah dipenjara. Syukur. Sementara VCS bersama Rex diberi penghormatan atas prestasi yang diraihnya. Namun baru saja Shane bahagia, tiba-tiba Trey bersama pasangannya datang untuk menjemput Rex kembali. Di sini Shane begitu sedih karena harus berpisah dengan Rex untuk yang kedua kalinya. Shane lalu memberikan pelukan terakhirnya untuk Rex. Akan tetapi Lur, Trey ternyata berubah pikiran dan dia ikhlas untuk mengadopsikan Rex kepada Shane. Hal itu pun sangat membuat Shane gembiranya bukan main. Kini kantor Dogpatch kembali direnov dengan bangunan yang lebih bagus dan alat-alat yang lebih canggih. Sekarang foto Rex pun telah terpasang di dinding sebagai maskot kantor Dogpatch. Bagi Shane, Rex seperti anjing yang turun dari langit. Dia yang dahulu adalah anjing yang glamour, famous, manja. Kini sekarang dia sudah benar-benar seperti anjing sebenarnya. Dan yang terutama bagi Shane, Rex adalah miliknya. Dan film pun selesai.